Kenapa? Kita lihat sekarang anak-anak itu yang ya notabene mayoritas saya lihat ya memang orang ya nggak mampu lah banyak kan. Yang mungkin mereka ketemu makan dengan ayam, telur sekalipun, mungkin belum tentu seminggu sekali. Ini mereka dapat makan ayam dengan olahan yang ya sekelas dengan hotel, gitu kan. Kita pakai karena kenapa? Kita pakai bahan yang bagus, pakai bumbunya pun bumbu yang spek-spek hotel kita pakai. Itu wah haru banget kan. Mereka senang banget dapat ayam, ada ayamnya, ada sayur, ada buah. Senang kan? Makan buah anggur, makan buah lengkeng mereka. Wah, ini Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Metropolitan TV, segmen Ngopi. Tepuk tangan dong. Hari ini ada siapa, Bos? Ini kayak sosok yang gak asing nih, karena masih muda tapi udah beragam prestasi ditawarkan beliau. Orang Cisayong pasti kenal. Di sini ada Kang Herman, Kang Marwan Suherwan, Kepala Desa dari Babakan, Kecamatan Cisayong, yang juga dulu pernah Ketua HIPMI Kota Bogor ya? Ya, mantum. 2021-2025. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Marwan. Pengusahanya Bogor ini. Bogor. Asli Bogor ya Kang ya? Asli Bogor, kabupaten tempatnya. Dulu pas beliau jadi ketua sempat ketemu, cuma ternyata sekarang udah kembali ke desa lah. Kita mau ulas dulu sosok beliau jadi kades deh. Oke. Karena ternyata hari ini punya peran baru nih beliau nih. Ya. Kang, sekarang berarti tahun ketiga ya? Tahun ketiga. Jadi kepala desa di Cisayong. Ya, betul. Nah ini gimana Kang, dari dulunya mungkin pengusaha hanya memikirkan diri sendiri dan mungkin timnya, anak buahnya yang mungkin hanya beberapa begitu ya. Sekarang mikirin satu desa gitu dengan berapa jiwa? 14.000 jiwa. 14.000 jiwa gitu ya. Gimana nih Kang? Kayaknya beda jauh kan? Luar biasa pokoknya. Kumaha Kang? Ceritain boleh. Tentunya ada perbedaan lah antara memanage perusahaan dengan pemerintahan. Karena kan kalau perusahaan itu sahamnya punya kita. Kalau ini kan beda nih. Masyarakat tuh nggak bisa kita. Kalau karyawan kita minta A, dia harus dong A. Kalau masyarakat kan nggak bisa. Kita harus mengikuti kemauan masyarakat, mendengarkan. Jadi kepala desa harus sering mendengarkan keluh kesah masyarakat maunya seperti apa. Biarpun kita ini sebagai pimpinan di pemerintahan itu, tapi tetap kita nggak bisa. Ya itulah nggak bisa juga kita jadi pemimpin otoriter kan. Tapi kan terhitung mudah nih bos, karena Kang Marwan ini barusan berapa? 35 tahun? 34 saya. Tuh 34 tahun. 34 tahun ya. 34 tahun. 34 tahun. Jadi ya mungkin jadi salah satu kades termuda juga kabupaten. Meskipun ada yang di bawah saya, tapi yang termasuk yang muda lah. Tapi di Cisayong berarti bisa jadi yang paling muda Kang ya? Ada yang lebih muda sebetulnya. Oh ada yang lebih muda. Tapi tetap muda lah, usia 30 tahun. Berarti kan waktu terpilih kan berarti di usia berapa? 31 ya? 32 nanti. Rata-rata orang masih pada dirinya sendiri ya. Itu mungkin. Kan banyak orang gitu. Nah itulah kalau sekarang kan saya melihat kenapa mungkin ditanya udah jadi pengusaha, kenapa mau jadi kades kan? Nah sekarang kan kita lihat banyak orang hanya bisa berkomentar kan, apalagi di media sosial kan terkait pemerintahan desa, terkait kades gitu kan. Tapi ketika ada peluang untuk misalkan merubah di satu wilayah dia, di desa dia, ini jarang sekali pemuda yang mungkin punya SDM yang bagus, yang kan di satu wilayah, tapi mereka nggak mau juga berperan. Makanya saya berusaha ingin mengambil peran itu, ingin belajar dulu dari desa, bagaimana sih penyelesaian masalah di desa itu. Ternyata kan memang tidak semudah yang kita pikirkan. Dengan masyarakat itu beda. Makanya ya saya tuh selalu bilang ke anak-anak muda di desa saya itu, ya jangan malu dan jangan malas untuk menjadi kepala desa gitu kan. Jangan hanya bisa berkomentar, kades nih kayak korup, kades nih kayak gini nggak bisa kerja. Tapi ya mau action nggak kan kayak gitu. Mau nggak meluangkan waktu untuk jadi kepala desa? Belum tentu mau juga, karena tantangannya luar biasa.
Seng Tapi tidur nyaman gitu, Kang. Dinyaman-nyamanin lah. Nyaman-nyamanin. Meskipun ya kita 24 jam harus siap. Ada warga yang minta tolong, minta Iya. dibantu. Kadang tengah malam itu ada warga yang masuk rumah sakit butuh SKTM tanda tangan kita, ya kita harus Oh, iya. tanda tangan. Tapi ya kita senang melakukan itu. kan tiap daerah di Kabupaten Bogor kan punya karakteristik sendiri gitu ya. Nah, Kang melihat Desa Babakan nih Ciseeng itu melihatnya gimana tuh? desa bahkan desa saya itu kan kalau dibilang desa eh, terpencil juga enggak. Enggak ya? Kita dekat dengan Ya. pemerintahan daerah, dengan Pemda kita dekat. Jadi masyarakatnya bisa dibilang dari sisi ekonominya menengah. Kemudian SDM-nya juga ya sama. Ada yang mungkin kalau dihitung-hitung tingkat rata-rata pendidikannya ya di SMA lah. Nah, tapi ya zaman sekarang kan orang itu bisa melihat mengkritisi pemerintahan. Tapi itu tadi kendalanya ada orang mungkin pintar tapi mau nggak kasih solusi juga buat kita. Ya, itu yang banyak terjadi di desa-desa. Bisanya mengkritik tapi nggak bisa kasih solusi. Nah, tapi kan dulu sebenarnya apa sih mimpinya Kang gitu ya untuk di desa Babakan sendiri ketika saya menjabat di bawah kepemimpinan saya ini, desa ini harus apa gitu. Oh ya. Jadi kalau bicara mimpi tadi, sebetulnya mimpi pun nggak saya jadi kepala desa. masih sih? Nggak mimpi saya jadi kepala desa. Karena biasanya Kang, di desa saya ini, yang jadi kepala desa itu biasanya dari orang tua, turun-temurun. Iya, betul. Ini saya nih masalahnya nggak punya nih, kakek saya bukan kepala desa, Oh, oke. bapak saya almarhum juga ya saya bukan kepala desa gitu kan. Jadi lebih terdorong dengan melihat keadaan desa kita, terutama masalah pelayanan lah. Saya ingin ada perubahan lah. Nah, saya selalu berpikir dulu kenapa sih perangkat desa itu perasaan dari saya kecil nih sampai saya udah punya anak gitu kan, punya keluarga, kok itu aja gitu kan. Kayak nggak ada orang lain gitu kan. Ya. Ya kan, sedangkan banyak keluhan gitu loh gitu kan. Nah, inilah saatnya mungkin saya sebagai putra daerah di desa saya ya cobalah menawarkan diri ke masyarakat. Kira-kira gimana nih masyarakat mau nggak dipimpin saya kan kayak gitu. Kalau boleh flashback dulu kan berarti nggak ada nggak ada apa Turunan lah. Turunan. gitu. Nah itu apa sih yang melatar belakangnya sampai Mawan nih kayaknya gue harus maju nih, gue harus merubah yang orang tua ini biar lebih fresh lah gitu, biar lebih maju lah gitu. Salah satu pendorongnya mungkin karena saya di organisasi kan, di HIPMI kan. Di HIPMI kita belajar organisasi, belajar ya sedikit-sedikit belajar berpolitik juga kan. Akhirnya tertarik lah melihat keadaan desa tadi. Itu tadi saya bilang, banyak orang yang ingin di desanya ada perubahan, pelayanan, pembangunan dan lain-lain, tapi yang mungkin nggak mau dan nggak berani untuk ambil peran itu kan. Makanya saya tuh dengan waktu yang singkat 3 bulan waktu itu persiapan. Dari waktu itu saya masih ingat bulan Desember saya deklarasi, ya. Kemudian bulan Februari pemilihan kalau nggak salah. Saya agak 3 lupa. bulan. 3 bulan harus bukan mencari tim ses waktu itu kan, tapi memarkirkan tim ses orang. Dulu katanya juga kalau boleh ya kepunten kalau boleh tahu dulu belakang itu ternyata orang tua itu memang bukan dari latar belakang yang mampu lah. Nah, iya betul. Jadi saya itu kenapa mungkin saya sekarang prinsip hidup saya kan, saya tuh ingin selalu memberikan manfaat ke pertama mungkin keluarga, masyarakat luas lah. Karena apa? Karena dulu saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Saya ditinggal ayah saya dari umur 7 tahun. Ibu saya profesinya, mohon maaf, asisten rumah tangga sampai saya lulus SMA. Itu kerja. Tapi saya udah bilang selesai saya SMA harus sudah nggak kerja lagi. Alhamdulillah Allah kasih jalan sampai akhirnya punya usaha, kemudian ya bisa mengantarkan sampai sekarang lah. Luar biasa ya perjalanannya ya. Maksudnya dari Allah kasih jalan ya. Intinya ingin berbuat lah. Sekarang kalau kita jadi kepala desa ada 14.000 jiwa. Itu bayangkan mereka bisa bisa dapat pelayanan rumah sakit gratis dengan tanda tangan kita kan. Tanda tangan stempel. Kita nggak perlu kasih uang. Kita kasih tanda tangan SKTM, mereka bisa. luar biasa ya rasanya. Nah, itu yang mungkin Bangga ya, dan- kalau membangun infrastruktur atau jalan dan lain-lain itu nggak aneh buat saya, nggak jadi suatu kebanggaan. Kenapa? Karena ada uangnya kan, Oke. ada anggaran. Iya. Biasa aja kalau itu kan. Anggaran udah ada gitu. Ada anggaran kan ada. Tinggal ada. terusin aja gitu. Ya kita tinggal buat perencanaan ya kan, mau mana yang dibangun duluan, udah itu aja kan. Tapi itu tadi yang ada hal-hal yang memang menurut saya tidak semua bisa kita lakukan.
kalau itu di anggaran siapapun bisa membangun, ya. Tapi hal-hal lain. Kang, punten saya pengen tahu ketika dulu Kang Marwan ditinggal oleh orang tua, kemudian harus bersama ibu berarti ya, yang hanya ART. Dulu apa sih yang ditanamkan oleh ibu gitu ke Akang biar walaupun nggak ada ayah ini tetap harus tetap bisa sukses mungkin atau mungkin ada pesan-pesan khusus gitu dari ibu? Kalau ibu saya itu mengajarkan pertama harus mandiri gitu. Puncak orang Sunda mah harus merih kan. Ya. Nah, merih kan, kudu merih pokoknya gitu kan. Mandiri, kemudian ya pantang menyerah. Kebetulan saya tuh kan ketika ayah saya sebelum 40 hari aja, saya udah tinggalin ibu saya kerja kan. Ya kan, saya hidup sama kakak saya. Sama. Ya kan. Sampai SMA tuh, sampai akhirnya SMA saya kebetulan alhamdulillah SMA itu tinggal di tempat ibu saya kerja. Saya disekolahkan waktu itu di Depok. Di Depok. Ini salah satu yang mungkin jadi motivasi saya juga. Diajarkan di situ bagaimana kita harus mau bersedekah. Gitu. Makanya saya waktu pertama dapat penghasilan, saya selalu sisihkan 10% untuk sedekah ke yatim. Ya alhamdulillah sampai bisa sekarang. Salah satunya itu selain memang ya itu doa orang tua, doa itu. Titik balik dari seorang Kang Marwan ini dari yang karena saya dulu juga sama Kang, dulu kita disedekahin orang. Oh iya sih. Kan yatim kita. Iya betul. Ya. Betul. Jadi ya kalau dulu tangan kita di bawah, sekarang bisa di atas lah. Apapun itu kan gak harus materi kan. Dengan kebijakan pun sekarang. Tapi ibu sampai sekarang masih? Masih alhamdulillah masih ada, masih sehat. Gimana respon beliau gitu ketika Kang Marwan mau memutuskan untuk maju di Kades. Sebagai kades gitu, mungkin orang tua ibu maksudnya terus takut terus jangan deh atau gimana gitu. Jadi ya mungkin tadinya Kang dari 2 tahun sebelumnya memang udah ada juga kan melihat mungkin saya aktif di organisasi, saya usaha, terus mungkin ya sedikit berbuat lah di wilayah. Ada yang dorong buat jadi kepala desa. Sempat waktu itu minta izin, nggak dikasih. Oh sempat nggak diizinin? Nggak diizinin sama alasannya? Ibu sama istri nggak diizinin. Oh, alasannya? Janganlah kalau ya intinya ngurus desa itu nggak mudah, banyak masyarakat. Tapi ya dilalah justru dengan waktu yang sempit malah diizinin gitu kan. Ya monggo silakan kalau udah yakin. Oh setelah udah mau sempit. Padahal udah lama tuh. Yang dari 2 tahun sebelumnya nggak diizinin. Jangan pokoknya. Karena kan kalau kepala desa tuh ya banyak isu-isu yang pasti khawatir lah. Apalagi di desa kan gitu kan. Khawatir sama anaknya, istri juga. Tapi pas yang waktu 3 bulan itu justru ya dikasih izin ridho lah orang tua. Oke, maju ya. Maju. Ya udah gas kita kan. Balik lagi ke Desa Ciseeng. Desa Babakan. Kalau buat Kang Marwan sendiri, apa sih potensi yang bisa digali dari desa saya? Desa Babakan? Kalau desa kan setahu kita kan ada kolam apa? Air panas. Terus juga apa? Banyak di sana banyak pengproduksi ikan hias kan ya? Desa Babakan sendiri? Kalau Desa Babakan, kebetulan desa saya memang ditetapkan sebagai desa Minapolitan, perikanan. Iya. Perikanan. Jadi potensi yang ada sekarang itu pertama lele kan. Lele. Kalau masuk desa saya itu ada Tugu Lele. Nah, ada Tugu Lele? Tugu Lele itu desa saya. Jadi kalau ada Tugu Lele itu desa saya. Jadi masyarakat di saya itu banyak yang memang sekarang bertani ya di bidang perikanan terutama lele. Yang kedua ikan hias. Ikan hias itu koi banyak di saya. Kemudian ikan glowfish, ikan cupang. Itu kalau yang di pasar Parung itu rata-rata warga saya kan. Saya juga banyak ke situ soalnya. Oh, nanti mah datang aja ke rumah saya kan. Pasar akuarium kan dulu kan setahun lalu lah sempet itu Kang apa itu namanya sempet rame. Aqua ini ya apa? Aquascape. Glowfish apa gitu kan. Saya mau nyari ke sana bisa gitu. Saya tuh kalau mau glowfish ya tinggal datang aja kan. Asli ya. Ikan hias banyak itu ikan hias. Lele hias, kemudian pembibitan gurame, patin banyak di desa saya. Kalau Kang Marwan termasuk juga penyuka itu ikan hias. Saya suka ikan hias, tapi ngerawatnya nggak bisa. Tapi di kantor saya di desa itu ada akuarium terbesar isinya ikan hias tuh. Ikan apa dia? Ikan glowfish ada, terus ikan koi. Jadi jangan sampai saya bilang ada tamu saya, ya kan datang ke desa saya, katanya desa penghasil ikan hias, tapi nggak ada akuarium. Kan saya paksa tuh, harus ada akuarium ya, saya bilang. Nah, sekarang udah ada, kalau main udah ada akuarium sekarang. Kang, ada pengalaman menarik nggak sih selama menjabat sebagai kades? Mungkin yang paling berkesan gitu selama 3 tahun selama 3 tahun terakhir ya. Yang paling berkesan itu
ketika kita, kalau saya sering keliling desa, sapa warga lah. Kalau pagi olahraga gitu, meskipun kalau sekarang agak jarang. Tapi kan saya jadi tahu nih keadaan desa saya seperti apa kan. Pertama, yang paling berkesan itu ketika kita membangun rumah warga yang tidak layak huni. Ini warga nih, sebetulnya ada program Rutilahu ada, tapi kan Rutilahu itu harus ada proses pengajuan. Nah, saya alhamdulillah beberapa kali membangun rumah warga dengan uang. Nah, kebetulan nih saya belum cerita juga ya. Jadi janji saya itu janji politik saya nih. Nah itu. Kalau saya terpilih, Waktu itu uang, nih. ya, uang insentif kepala desa saya nggak pakai untuk keperluan pribadi saya. Wish. Nah, salah satunya yang sering dipakai itu pertama untuk kemusibahan orang meninggal kan. Beli kain kafan, air mineral, kemudian kadang ada cemilan. Nah, kalau di kampung itu kan takjiah masih 7 hari. Nah, selain itu kalau masih ada sisa nih, kita buat program lain. Nah, saya pernah bangun rumah warga yang ya hampir roboh gitu. Kita bangun dari situ dan orang itu tuh sangat terbantu ya kan. Sedangkan kita mikir kita ini sebagai kepala desa, rumah ya nyaman. Ini warga kita ada yang sampai kayak gini nih, masih tanah mau roboh. Nah, kita bangun. Ini mungkin yang kalau kita nggak jadi kepala desa, belum tentu kita bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu, nggak mungkin saya keliling desa saya kan, dianggap aneh juga sama orang ngapain gitu kan. Ini pejabat bukan ngapain Itu orang. apa ya? Gitu. Terus kemarin waktu pas mau lebaran ya kan, saya memang minta saya ke RT saya tuh cariin warga yang memang keadaan ekonominya tuh ya tidak mampu lah. Kita datang, kita bawain sembako, bekal buat lebaran, malam takbir. Wah itu paling berkesan kan. Orang tuh ya mungkin dia nggak nyangka juga kan dibawain bekal buat lebaran yang mungkin mereka nggak kepikiran buat mikirin baju baru, buat mikirin besok bikin opor ayam. Tiba-tiba datangin Tiba-tiba kita datangin, kita kasih sedikit uang, kita kasih sembako kan. Nah ini sih yang mungkin buat saya hal yang nggak bisa saya lakukan kalau saya nggak jadi kepala desa. Mungkin bisa melakukan, tapi kan saya jadi nggak tahu juga, nggak tahu kalau bisa aja kita nyari orang minta data kan. Kadang-kadang orang kalau didata di desa tuh kan, kalau ditanya data miskin, orang semua ngaku miskin kan. Nah itu pasti biar dapat bantuan gitu kan. Tapi kalau dia berdoa diminta kaya pasti kan. Ya itulah. Jadi ini mah tahu langsung kita, oh ini orangnya mampu, kita bisa bantu rumahnya, bisa bantu dan pun sekarang ada kita bantu lah. Walaupun nggak banyak ada yatim yang kita bantu. Kayak gitu lah. Saya mau flashback ke belakang dong. Maksudnya dari pengalaman Kang Marwan sebagai ketua HIPMI di kota, kemudian jadi Kades, ada apa ya, bekal cara mengatur organisasi itu beda atau mungkin ada yang dibawa nih buat jadi ketika jadi Kades? Banyak Kang. Tadi ya, buat teman-teman yang aktif di ya, organisasi, jadi, kalau di HIPMI itu kan memang pengusaha, isinya kan pengusaha dan pengusaha apa deh? Ya, bergeraknya? Saya kalau usaha awal saya itu saya di bidang fabrikasi tower kan. Oh, tower. Itu dari 2016 sampai sekarang. Manfaatnya banyak dari awal pencalonan pun mungkin kalau saya bukan kader HIPMI, saya nggak berani kan. Nggak berani. Jaringan itu kan. Iya, kita karena pernah ikut kontestasi di HIPMI, udah ya kan? tahu lah. Ya kan, udah tahu nih resikonya berpolitik itu apa gitu kan. Ya ini berani lah. Pertama itu. Yang kedua, kita di HIPMI kan belajar diplomasi, ya kan, belajar lobby kan. Akhirnya ya itu bisa diterapkan dan alhamdulillah kita tahu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pejabat yang di atas kita. Karena kita kan udah biasa nih kalau di HIPMI kita ketemunya wali kota. Tapi kan sebagai organisasi, cuma sekarang sebagai Kades nih. Komunikasi dengan bupati gimana caranya? Tapi alhamdulillah saya punya bupati terbaik lah. Oke. Terbaik. Itu kan ketika di bawah sebelum maju dong. Nah, ketika menjabat nih. Menjabat ya seperti sekarang kan gimana kita memanage perangkat-perangkat ini dari berbagai macam latar belakang Kang. Karena kan perangkat dan LKD atau RT RW itu kan mohon maaf nih secara SDM itu mereka ya masih rendah lah gitu kan, ada yang lulusan SD atau bahkan SD aja nggak lulus gitu kan. Kan karakternya beda-beda juga nih orang, beda dengan orang yang mungkin secara pendidikannya tinggi lah gitu. Cara komunikasi mereka kita harus paham juga, harus memahami juga dan harus ya kadang ikut alur mereka juga gitu. Biar mereka bisa mengikuti arahan kita. Tapi alhamdulillah sejauh ini aparat dan perangkat-perangkat desa saya itu pertama aktif, yang kedua
mereka fatsun dengan saya. Kalau udah nggak fatsun bahaya soalnya. Iya, bahaya. Gitu kan. Sulit mana jadi Iya. ketua HIPMI atau jadi kades? Jadi ketua HIPMI tuh sulitnya tuh kita memimpin semua kepala kan, semua CEO mereka, Iya. semua pengusaha, Bos-bos gitu tuh kan. Bos Bos ini. itu kan. Pusing juga kita gitu kan. Kita mau diatur, kadang ada yang anggota kita, bisnis lebih hebat dari kita kan. Omsetnya begitu. Minder juga kita kadang-kadang gitu. Tapi HIPMI kan ya, Iya. yang penting nggak percaya diri aja. Nah di desa itu ya kita menghadapi yang di bawah, tadi saya udah ulas sedikit ya, harus lebih banyak mendengarkan. Kalau dibilang sulit mana, plus minus lah. Ada yang lebih mudah di desa, ada yang lebih mudah di HIPMI. Oke. Udah pernah di demo belum Bang? Alhamdulillah belum. Jangan ya, jangan ya. Jangan. Lagi musim kali ya, lagi musim. Ya, Ya, jangan namanya lah. kan begitu ya. Kalau komen-komen di medsos kita, karena saya kan punya medsos khusus, kades juga kan, pendes, kades saya ada. Ya kadang ada aja warga, tapi lebih ke apa ya, menyampaikan keluhan lah. Tapi ya gunanya ada medsos itu kita jadi lebih tahu. Ya, ya. Ada misalkan yang saya nggak pernah dapat bantuan, tapi saya tuh kok seperti itu saya tanggapi tuh. Pertama saya tanggapi dulu, yang kemudian saya tanya perangkat saya nih, misalnya terkait bantuan Kesra, kita punya Kesra, dicek bener nggak pernah dapat bantuan, Ya. gitu. Atau Pak rumah saya nih udah nggak layak huni, belum pernah dibantu, dicek tuh, gitu. Atau ada tetangga saya yang sakit nggak punya BPJS, nah kita tanggapi, kayak gitu. Tapi kalau di desa Babakan masih banyak warga yang rumahnya tidak layak huni nggak? Masih banyak. Kalau sekarang angkanya di puluhan. Puluhan. Tapi pemerintah udah mulai banyak juga program Rutilahu. Kemarin ada dari BSPS, kemudian ada juga dari Kadin Indonesia juga dapat. Nah ini manfaatnya berHIPMI kan. Iya. Nah, ini yang nggak bisa didapat sama kepala desa lain. Jaringan. Jaringan nih, network nih pelajaran. bermanfaat. Alhamdulillah saya aktif di pengurus Kadin Kabupaten Bogor sekarang. Iya. Oh sekarang aktif juga. Aktif, kita dekat dengan ketua. Ada program Rutilahu gotong royong Kadin Indonesia. Saya punya dapat 5 kuota rumah. Di bidang apa? Rutilahu. Di Kadin. Oh, di bidang infrastruktur. Infrastruktur Iya. cocok juga sih. Cocok bangun Iya. bangun nih. Masuk. Alhamdulillah dapat bantuan kita. 5 rumah dapat senilai 20 juta per rumah jadi 100 juta. Luar biasa ya. Luar biasa. warga. Tidak pakai anggaran desa, pemerintah tapi pakai CSR. Oh, iya. Aman pokoknya. Aman. Nah sekarang kalau misalkan di desa-desa itu kan sekarang lagi rame setiap desa ya ada pengelolaan apa untuk makan gizi gratis. MBG, dapur-dapur ya MBG. ya. Yang di dapur-dapur banyak desa di setiap desa ngelola dapur MBG gitu ya. Di Babakan sendiri banyak nggak ini? Di desa saya sendiri saat ini ada 3 SPPG. 3 SPPG. SPPG dan ya saya cukup bangga juga nih. 3 SPPG ini pemiliknya warga saya semua, orang Babakan semua. Oke. 2 memang ada pengusaha catering. 1 lagi pengusaha tower yang punya Kang, saya. Oh. Jadi karena saya melihat ini kan MBG ini dari sisi sosialnya, terutama saya sebagai kepala desa, ketika SPPG itu dikelola oleh kita sendiri, punya kita sendiri kan, semua kebijakan di kita kan. Iya. Jadi sesuai dengan juknisnya juga kerjasama dengan Kopdes, Bumdes gitu kan, itu akan lebih maksimal ketika kita yang kelola. Itu dari sisi sosial. Dari sisi pengusahanya ya ini peluang buat saya, peluang bisnis juga buat saya. Meskipun investasinya lumayan besar, tapi kan ya sesuai kan. Ketika memang investasinya besar, peluangnya pun besar juga. Biarpun sekarang nih MBG, apalagi kemarin saat kita bangun Kang, itu deg-degan juga saya Kang. Deg-degan? Kenapa? Pas banget lagi rame keracunan kan. Ini saya wah ini bisa gagal ini saya punya MBG kan, itu punya SPPG kan. Tapi alhamdulillah sekarang kan kita lihat dari media juga udah sedikit mungkin ya, karena mungkin ada perbaikan dari sisi SPPG, keracunan juga udah, alhamdulillah udah. Saya belum pernah baca lagi ya berita ada keracunan ya, belum pernah dengar apa emang pura-pura nggak dengar. Tapi minggu kemarin ada ya, di Bogor ya. Tapi kan nggak jadi KLB kan ya. Iya. Nah, jadi kenapa saya buka ini? Tadi pertama adalah sisi sosial. Saya bisa merekrut warga saya untuk kerja karena satu SPPG itu ada 47 orang, Satu SPPG. warga lokal, kemudian ada 3 yang memang wajib SPPI itu kepala SPPG, ahli gizi dan akuntan. Itu harus Nah, itu harus wajib 3 nih. berapa sekolah sih yang di cover oleh? Kalau kita kan bicaranya nggak sekolah Kang, tapi lebih ke berapa porsi. Oh, Nah, bicaranya kalau sekarang itu kan terbarunya itu kan 2.500 porsi untuk sekolah,
500 untuk B3 balita, busui dan bumil Itu per satu SPPG. per satu SPPG. Tapi itu bertahap, nggak bisa 3.000 enggak. Minggu pertama 1.000, minggu kedua 1.500 bertahap. Oh, Bertahap. satu SPPG itu nggak langsung 2.500. Ah, betul. Dan saya ingin memastikan bahwa warga saya mendapatkan MBG atau gizinya terbaik nih. Kalau saya yang kelola kan gimana saya, Kang? Kebetulan saya yayasan punya sendiri, dapur punya sendiri. Saya tuh keluarin budget sendiri untuk hire head chef, Kang. Ush, Ini- dari mana chefnya? Dia tuh mantan eksekutif chef di beberapa hotel. Wow. Nah, Masya lumayan lah Allah. budgetnya. Tapi menjamin, Menjamin, kan? Saya jadi menjamin. Akhirnya sekarang kan kita kan selalu tanya ke sekolah-sekolah gimana. Karena menu kita beragam, terus bisa diterima dengan perut dan lidahnya warga saya. Alhamdulillah berjalan lancar dan ya mudah-mudahan lancar terus lah. Dan ya dapat termasuk pemorsian, Kang. Saya kan bisa pastikan ya. Jadi jangan sampai dikurangi dari angka 10.000 porsi besar. Jangan sampai bisa. dikurangi dari 8.000. Memastikan langsung. Itu sebetulnya, Kang, kalau yang sekarang itu kan porsi besar itu untuk makanannya 10.000 kan. Jadi dari total 15.000 itu 3.000 untuk operasional untuk OPEX-nya, 2.000 untuk mitranya yang sewa itu, 10.000 untuk makanannya. Kalau yang kecil itu 8.000, Kang. Karena 13.000 totalnya dia. Gitu. Nah, prakteknya sebetulnya ini porsi kecil sama dengan porsi besar ketika pemorsian relawan itu. Iya. Kan nggak ngerti. Iya. Nah, ini tantangan juga buat kita nih kadang. Tiba-tiba pagi lauknya kurang. Padahal kita udah siapin nih, porsi saya 2.500, kita spare 2.600 misalkan. Iya. Ternyata pagi-pagi, Pak, kurang 50 porsi lah. Kok bisa kurang ya ayamnya? Ternyata si relawan ini, pemorsian ini, lihat kecil ditambahin sama dia. Padahal udah takaran ahli gizi segitu. Top ya. Ya, tapi udahlah, nggak apa-apa. Masak lagi gitu kan. Kayak gitu. Tantangannya sepele tapi ya kesana kan Nggak dikali kan. Iya kan. Dikali. Iya. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada bahan pusing juga kita. Hari pertama kan saya kurang porsi itu 100 porsi itu. Oh. Kurang Kurang ayam 100. 100 porsi. Untungnya chefnya masih ada, bahannya masih ada, masak lagi. Itu udah deg-degan. Dan si yang penerima terakhir ini istirahatnya jam 12 setelah zuhur, masih ada waktu. Bahkan dia tunggu, Pak, nggak apa-apa, jam 1 kita masih tunggu. Selamatlah kita gitu. Kalau pagi itu udah nggak kebayang sih. Hari pertama kan. Hari pertama itu. Berarti semua dari barang. SPG itu yang mendistribusikan langsung nanti ke sekolah-sekolah ada bagiannya lagi ya, beda lagi ya? Tim kita driver. Oh. Driver kita ada dua mobil kan. Oh. Mobil, satu driver, satu helper, mereka kirim tuh. Biasanya kalau sekarang itu paling telat itu untuk yang istirahat zuhur jam 11 sudah ada di sekolah. Sempat turun Kang waktu ketika distribusi MBG. Nah, Kang lihat anak-anak gitu happy. Hari Gimana? pertama saya turun kan. Ah, Kebetulan saya datang ke 2 sekolah hari pertama. Satu sekolah yang saya dulu sekolah. Di Satu lagi ada SD apa di tuh? MI. Saya MI. MI dulu kan. Iya. MI kita datang ke situ, wah, karena kita dulu kan melewati masa-masa kecil yang jajan pas-pasan, ya kan. Lihat temen jajan. Zaman saya tuh dulu jajan mungkin rata-rata anak-anak tuh 2.000 lah. Saya waktu itu 1.000 bahkan 500 kan. Saya masih inget tuh. Kalau punya uang 1.000, ya, punya uang 1.000 kan. Pertama 500 buat sarapan. Kita harus mikir beli nasi uduk masih dapat dulu 500. 500 untuk di sekolah. Dapat es, dapat cilok gitu. jajan gitu. Nah, tapi ini cilok gimana nih biar dimakannya lebih lama? Diirisin saya masih ingat. Diirisin. Masih ingat. Tapi sekarang kan Cilok diiris. ini harusnya nangis kan waktu itu saya waktu hari Iya, pertama tuh. iya. Kenapa? Kita lihat sekarang anak-anak itu yang ya notabene mayoritas saya lihat ya memang orang ya nggak mampu lah banyaknya. Yang mungkin mereka ketemu makan dengan ayam, telur sekalipun, mungkin belum tentu seminggu sekali. Ini mereka dapat makan ayam dengan olahan yang ya sekelas dengan hotel. Iya. Gitu kan. Kita pakai, karena kenapa? Kita pakai bahan yang bagus. Pakai bumbunya pun bumbu yang spek-spek hotel kita pakai. Itu wah haru banget kan. Mereka senang banget dapat ayam, ada ayamnya, ada sayur, ada buah. Senang kan? Makan buah anggur, makan buah lengkeng mereka. Wah, ini nih yang menurut saya ini program pemerintah yang baru saya melihat program pemerintah yang dampaknya langsung ke masyarakat di bawah. Dan bukan cuma itu kan. Kita bicara MBG ini bukan cuma gizi, belum lagi dari dampak yang lain, ekonomi dan lain-lain. Tapi ini aja tuh nih. Yang paling ini kan makan bergizinya kan, penerima manfaatnya. Ini anak-anak kan, mereka biasa sekolah mungkin
lihat temennya bawa bekal yang enak, Ya, dia enggak gitu. Ini mereka makan Langsung sama makan kan. bareng. Temennya makan susu, mereka minum susu, mereka minum susu. Makan ayam, makan ayam. Iya. Nah ini makanya menurut saya sih berharap program ini bukan karena saya pengelola SPG ya. Kalaupun saya nggak punya, Kan kadesnya di situ. kenapa? Kan Nggak kadesnya. ngaruh kadesnya kan. Ini nggak ada hubungan dengan kades kan. Tapi ya, saya punya kebanggaan itu karena saya sebagai kepala desanya, saya jadi bisa berikan manfaat yang lain ya dari program pemerintah yang ada di desa. Dengan ada MBG ini ya, masyarakat tuh wah, dan sekarang pun sekolah-sekolah tuh semua alhamdulillah selalu memberikan informasi yang positif, Bang. Mereka tanpa kita minta, mereka bikin konten, ucapan terima kasih, kan positif tuh. Ya. Jadi bukan yang ada kekurangan mereka foto, videoin, viral gitu kan. Karena itu nggak akan ada manfaatnya juga buat mereka gitu kan. Ya, dan programnya dapur yang stop, tapi alhamdulillah dengan berjalannya hampir 1 bulan ini nggak pernah ada kejadian yang basi atau apa enggak. Dan sekolah pun selalu berikan informasi lah. Konten-konten kan jadi kebanggaan. Apalagi yang lucunya Kang, lucu dan berkesan. Saya tuh suka ke SPPG sekarang masih setiap hari saya datang. Masih dapat itu. Itu kalau buka ompreng, kadang-kadang ada tulisan di omprengnya tuh, ya ada ucapan terima kasih Dari si anak. dari si anak. Tulisannya kelihatan dong tulisannya ya, anak SD itu kan. Makasih kakak, hari ini menunya enak banget gitu kan. Masya Allah. Bukan semangat dulu ya, apa semangat ya. Ada lagi yang sampai mereka naruh duit Kang 2.000, 1.000 gitu. Ini buat kakak dari aku gitu kan. Wah, ini mereka artinya belajar menghargai kan. Belum lagi yang request makanan lucu-lucu. Kak itu besok ada yang minta nasi padang ya, nasi padang. Kak besok minta sayur asam ya, kok sayur asam saya ini bukan buat anak sekolah ya. Ada juga yang Ada yang lucu-lucu kayak gitu. Ada kan. Ada yang mungkin tujuannya bikin chicken katsu ya. Dia bilang, Pak, menunya besok chicken katsu sama anggur. Itu kan jadi hiburan dan penyemangat juga itu kan. Nah, alhamdulillah. Nah, jangan-jangan ada ayam chicken itu. Ayam chicken. Itu tuh juga itu kan. Itu. Tapi sebenarnya sebagai pengelola SPPG juga harus amanah ya. Betul. Maksudnya tidak bisa asal-asal juga Betul. gitu loh, hanya untuk memikirkan untung. Kemudian kan yang sering kali ditampilkan Ya. di medsos itu kan yang kalau di video kan, Hmm. oh iya menunya ya emang begitu dianggapnya tidak layak seperti, Betul. tapi juga tidak semuanya juga seperti itu gitu. Tidak Ada semua. yang memang memikirkan betul-betul berkualitas ya Kang ya. Betul. Menunya. Sebetulnya dari anggaran dari Pagu yang 10.000 itu dan 8.000 Iya. kita bisa kok ngasih menu yang Masih bisa. enak, lebih bergizi lah lebihnya, bergizi bisa kan. Kita selalu pakai menu tuh setiap minggu tuh ya, ayam, telur, daging, kemudian buahnya juga ya pisang kita yang bagus, buahnya buah anggur. Bahkan kita sebenarnya pernah coba pakai buah salak gitu kan. Lokal kita kan, nanti di medsos kan ini pakai anggur terus keluar gitu. Pride-nya mana? Ya mana brandnya, kita kasih salak, wah ternyata banyak yang kecewa kan. Karena nggak sehat tuh buahnya gitu kan. Saya udah Disortir. biasa makan salak. Akhirnya ya udah ganti, kita ikutin aja. Nah kecil kan senang kan dapat anggur, apalagi kalau Sabtu buat hari Sabtu dapat susu makanan keringnya kan. Senang mereka tuh. Jadi kalau dari guru itu ketika ada MBG sekarang, anak-anak yang biasanya nggak masuk terus sekarang. Oh, jadi Biasanya hari Jumat jarang yang masuk, Ngurangin sekarang apa? masuk full. Kenapa? Karena hari Jumat itu dapat 2 kan. Satu Apa ya? menu basah buat makan hari itu, iya. yang kedua menu kering buat hari Sabtu. Jadi senang anak-anak bawa pulang tuh bawa makanan. Jadi sekarang kata guru tuh, Pak, alhamdulillah kehadiran itu meningkat. Berarti Gitu, kan. MBG meningkatkan Kehadiran juga, tingkat kehadiran. Siswa. Ya. Betul. Ternyata, Ada juga yang Pak ini biasa ada anak nih yang nggak pernah masuk Pak. Pas ada MBG masuk terus dia. Iya. Nah ini dampaknya luar biasa, bukan hanya bicara gizi berarti kan. Teman-teman dulu yang suka bolos ya kayaknya dulu. Kalau ada MBG dari Masuk kan. Iya, Dapat kalau makan betul. mereka kan. Iya, Sekarang tuh kayak iya. gitu. Gitu. Jadi anak-anak tuh, saya punya ponakan ya. Dia biasanya malas-malasan sekolahnya. Sekarang sakit aja, nggak boleh sekolah, marah dia. Nggak dapat MBG katanya. Ya luar biasa lah Kang. Jadi ya kita tahu lah di bawah. Jadi makanya kalau ada orang yang mungkin MBG, stop MBG dan lain-lain, nah lihatlah ke bawah. Lihat ke penerimaan manfaatnya. Jangan hanya bicara tentang berapa T anggaran dari kita, tapi berapa banyak masyarakat yang bermanfaat. Kita nggak usah lihat ke Indonesia Timur, jauh lah mungkin kan. Kita lihat di sekitaran kita aja masyarakat kan. Nggak jauh dari ibu kota. Ya, gitu kan. di kita aja gitu kan. Boleh lah nanti kalau mau lihat penerima manfaat desa kita.
Tapi sekarang lagi rame di beberapa SPPG itu justru anggarannya tersendat karena belum banyak yang butuh malah. Oh, pembayarannya ya. Iya, katanya Kurang. bayarnya pencairannya telat. Iya, Kalau tidak. dibayar akhirnya dan operasional mungkin membengkak ya nggak bisa ditutup oleh SPPG. Ini Terjadi Di- nggak? Kang Sri gimana? Iya memang mungkin menurut saya sih ya, menurut saya nih BGN mungkin sedang rekonsiliasi terkait keuangan karena ada memang uang yang mengendap di beberapa SPPG yang mungkin dulu kan udah ditransfer ternyata ada kendala operasionalnya nggak jalan dulu gitu kan. Akhirnya kan uang itu masih ada di virtual account meskipun secara ini aman itu uang gitu kan. Oh, Aman dari SPPG itu. Dan ada juga sekarang teman-teman yang memang cerita SPPG yang udah ready untuk running, untuk jalan, mereka belum bisa jalan karena anggarannya belum cair. Nah, kalau saya kemarin kan hamin seminggu tuh udah cair anggarannya. Ada juga kendalanya sekarang informasi cukup banyak. SPPG yang sudah jalan, tapi untuk minggu ini dan minggu besok itu anggarannya belum cair. ada. Ya, ada bahkan kemungkinan untuk kalau minggu ini nggak cair, minggu besok udah nggak bisa operasional. Tapi mudah-mudahan segera cair. Itu sedang ada perbaikan sistem sepertinya. Lebih ke sistem ya. Mengatasinya mungkin dari ke Akang pribadi. Yang pribadi ya Pak? Nggak bisa juga kita. Sehari 30 juta itu. Gitu. Terakhir mungkin kalau saya pengen, karena kan setelah ngobrol sama Kang nih, ternyata Kang tuh latar belakangnya dari keluarga yang punten yang kurang mampu, tapi kemudian bisa menjadi seseorang di organisasi dan akhirnya menjadi karpet merah nih sampai ke kursi kades dan akhirnya punya kesempatan nih untuk untuk memberikan kebahagiaan buat teman-teman mungkin yang sekarang yang Akang alami dulu gitu. Nah mungkin pesan buat anak-anak muda, generasi muda nih, perlu nih kayak Akang gitu, seperti Akang. Intinya kalau saya di hidup saya Kang ya, pertama jangan pernah menyerah dengan keadaan kita. Siapun sekarang kita mungkin jadi orang yang belum beruntung, tapi terus saja berjuang. Pendidikan terutama, pergaulan jangan pernah minder. Dan berbuat aja dulu Kang. Berbuat aja dulu. Saya di organisasi, kemudian sekarang di desa pun, saya nggak pernah ngoyo untuk jadi ketua, jadi kepala desa. Kita berbuat aja dulu. Nanti juga kan orang melihat, orang akan mendorong. Kalau kita memang pantas, kita layak, ya kita akan ada di posisi itu. Kayak gitu. Ya, insya Allah ke depan pun seperti itu. Mengalir aja sekarang terus. Mengalir aja terus. Spill dong nanti ke depan mau kemana nih arah Kang Marwan nih setelah jadi kades? Kalau cita-cita saya intinya minimal saya ingin jadi tokoh di Kabupaten Bogor. Bupati. Wallahu a'lam. Insya Allah. Kan yang penting jadi tokoh aja. Mengalir aja entah jadi apa nanti. Yang penting jadi orang yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Siap. Satu nih Kang Marwan Sami, sudah sami. berbagi ilmu dan saya ternyata baru tahu gitu ternyata. Wah, kawan. Saya pikir kan banyak teman-teman pengusaha yang memang punten ya memang punya Ya. basicnya pengusaha dan ternyata Kang Marwan belajar dari bawah banget nih gitu kan. Banyak. Oh, dari minus saya bukan from zero, bukan from zero to Oh hero. iya, bahasa anak sekarang apa? Bukan Bukan Perintis. Siap. perintis. Satu nih Kang sudah Sami-sami, mampir ke Kang. sini, mudah-mudahan yang kita diskusi hari ini jadi manfaat buat kita semua. dan Amin. teman-teman. Dan saya jadi motivasi buat teman-teman yang sekarang anak muda. Intinya jangan, itu tadi saya bilang, berbuat aja dulu. Dan khususnya yang pemuda-pemuda desa ini harus mau berbuat, harus mau merubah minimal desanya rubah. Nah, itu jadi desa. desa lebih baik lagi. Siap. Oke. Siap, Teman-teman, atur nuhun. terima kasih sudah menonton. Siap. Sampai jumpa di ngopi berikutnya. Dah.